Hai Geners, ketemu lagi sama aku Fani dan Heretsu. Halo. Kali ini teman-teman Geners, Kak Fani dan Karetsu akan membahas sesuatu yang sering banget dibicarakan dan sering banget menjadi bahan penasaran orang-orang. Betul, apa tuh Van? Cerita tentang munculnya peri, Karetsu. Peri, wah peri itu kita pernah sering banget nge-reaction ya. Sering dan banget. ternyata peri itu emang asli Van. Jadi antara makhluk gaib dan juga makhluk hewan gitu Van. Iya, hewan yang ditunggangi oleh makhluk astral. Betul. Menjadi peri yang memang kadang tertangkap oleh kamera. Dan bahkan Karetsu, ada beberapa video yang mengirim kepada kita ya, tim Ramejigana, si perinya itu udah kayak kering gitu. Dan disimpan di botol, teman-teman. Iya, ada juga sih yang berbentuk manusia. Oh iya. Namanya peri kemanusiaan. Tapi Van, kita langsung saja reaction video-video penampakan peri yang terekam kamera ya. Jadi kita pengen lihat wajah aslinya itu apakah beda-beda atau sama ya. Nah betul, nah bentukannya juga apakah gitu-gitu aja atau gimana ya. Nah betul. Nah sebelum lanjut membahas dan mereaction videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng channel kita. Oke. Penampakan peri di dunia nyata. Oke. Wih, menyala banget Van. Dia tertangkap oleh CCTV dong Karetsu. Kok bisa menyala ya, itu kayak emang hewan? Sekilas banget Karetsu ya. Set, udah apa lewatnya pergi ya. Tapi untuk yang nomor pertama ini, pertama dari warnanya. Ya, sinarnya beda teman-teman Jiganes. Ini mah dari cahaya dia sendiri ya, bukan dari lampu sih. Bener. Kemudian dari bentukan, coba teman-teman Jiganes perhatiin deh. Agak gede ya. Gede, dan itu bentukannya emang bener-bener peri gitu. Dan ini sayapnya kayak ada 4, bukan 2 gitu. Iya, iya. 1, 2 ke bawahnya. Iya. Kayak banyak gitu, tapi kayak pakai baju juga ya. Iya betul. Bajunya. Baju kayak pakai dress gitu lah. Iya betul. Wah, kalau Pani punya CCTV disamperin peri, mau nggak sih? Mungkin ada pertanda ya. Rumah ini tuh berarti, auranya bagus mungkin. Nah, aku malahan Karetsu, tapi maaf nih ya, mau bikin apa sih? Rumah. Supaya dia tuh betah gitu. Jadi aku tuh bisa meneliti sebenarnya peri itu gimana, dan aku yakin teman-teman Jiganes juga pada penasaran. Ngomongin tentang rumah ini nih, mungkin rumah peri itu kayak gini nih, Van. Ah, gimana? Nah, tuh kan? Kayak lebah dong. Aku mikirnya iya lebah. Dia ada kakinya. Oh, dia ketahuan ya. Ini direkam mungkin kayak lebah sama anak-anak ya. Iya, ini mungkin. lebah sana. Kok ada bolongnya? Iya, bolongnya agak gede gitu. Pas keluar ada kakinya. Tuh. Panjang, tapi ini kayaknya galak kan. Bentukannya juga hitam ini mah. Terus panjang banget kakinya. Iya. Kayak nggak peri dalam versi wanita. Iya sih. Jadi ini mah versi rajanya gitu, kayak laki-lakinya gitu. Iya, kayak pertahanan gitu. Mungkin kayak serdadu-serdadu peri. Kayak militernya mungkin ya. Nah. Jadi mungkin di dalam rumahnya ada ratunya mungkin kan. Ada ratu yang dijaga. Jadi rumah tersebut mungkin dijaga Karetsu. Nah, mungkin ini bentukan rumah tuh kayak gini, rumah peri itu kan. Jadi bukan buat sarang buatannya, tapi lebih ke pohon, tapi menonjol pohon itu ya. Ya, pohon yang memiliki lubang khusus nih Karetsu ya. Dan terus sama perinya tuh mungkin dibolongin, dikasih arsitektur di dalamnya mungkinnya. Ya, mungkin ada perabotan di dalamnya. Nah, bisa aja. Atau mungkin kalian bisa menemukan pohon yang kayak gini yang ada lubangnya, berarti itu bisa pakai kamera ya. Tapi kalian harus melawan serdadu ini dulu nih. Takutnya kan tawon ya. Jadi ya hati-hatilah ya. Takutnya emang tawon yang keluar gitu kan. Apa jangan-jangan tawon juga militernya itu. Nah, bagian dari ya. Berikutnya nih. Berikutnya harus CCTV lagi. Betul. Wih, lewat di depan lagi ya kan. Ini masih ya? Masih sama. Set lewat. Kelihatan tangan kakinya. Itu mah, aduh. Tuh, lewat lagi. Itu mah perih banget atuh teman-teman. Itu ke sana. Oh, ini masih. Mungkin di satu rumah ya, CCTV-nya banyak. Di setiap sudut rumah memang, kalau di luar negeri itu kan ya Karetsu ya. Tuh, set. Kok dua? Banyak nih mah. Nah, itu yang tadi muncul dari bawah, jadi ke rumah-rumah ya. Dari sini dulu, set. Iya. Ke rumah depan, ke sini. Ke sampingnya. Langsung masuk ke dalam ya. Iya. Atau beda-beda video mungkin ini Van, bisa. Ini bisa beda-beda video, tapi Karetsu, kalau misal aku lihat dari waktu di CCTV, ini tuh sekitar dari 2012 ke sini sampai 2017 aja. Iya, betul. Gak ada yang 2020-an Karetsu. Betul. Kenapa ya? Apa mungkin saat itu belum banyak terkontaminasi gitu daerah-daerah yang sering dikunjungi peri? Jadi kalau kemarin kan ada virus juga kan, kayak COVID mungkin ngaruh kan. Iya benar. Nah itu dia, jadi datang ke rumah tertentu mungkin yang ngerasa dia tuh rumah ini aman gitu kan, jadi bisa berkunjung gitu. Iya. Atau mungkin rumahnya
beraura bagus kan. Tapi aku mikirnya gini loh Karesu, kayaknya peri itu muncul di waktu-waktu tertentu yang memang dipercaya. Nah, dipercaya contoh ya mungkin malam apa gitu, nggak malam Jumat juga sih. Malam satu suro bisa gitu kan. Betul. Bisa kan? Betul, bisa banget sih. Yang siang harinya nih Van, berarti nggak terhalang oleh waktu dong. Tuh, ini mah berwarna Van. Sebetulnya peri itu mungkin warnanya kalau siang tuh kayak gitu. Tuh, ini mah tapi emang kakinya panjang ya kalau dilihat. Iya, kayak manusia aja. Manusia aja. Kayak Thumbelina. Iya, Thumbelina itu cantik loh Karesu. Tinkerbell apa? Tinkerbell mah kan rambutnya pendek. Oh iya. Terus masih kayak bocil. Kalau Thumbelina itu sosok remaja, rambutnya warna kuning. Kalau ini Tinkerbell. Kalau itu masuknya ke Thumbelina. Tapi wajah kepalanya nggak jelas. Kepalanya iya nggak jelas. Kayak lebah sih. Iya atau pakai topeng. Tapi jarang banget ada hewan kayak gini ya. Di film Thumbelina yang sosok kayak gini tuh versi cowoknya Karesu. Oke. Ini kok dia ke CCTV kok respon banget ya, kayak mau ngasih tahu kita tuh ada gitu kan ya. Bahwa mereka tuh pengen diakui lah kehadirannya gitu. Wow. Kayak menatap CCTV gitu kan ya, jadi ngasih pesan gitu kan ya. Kalau kita tuh ada jangan dijahatin mungkin ya. Nah gitu. Dan ini sosok yang udah ketangkap kan, udah jadi mumi nih. Alah ya, udah kering banget nih Jiganers. Ini kayak daun-daun gitu ya. Sebetulnya kalau dilihat emang jadi kayak serpihan daun yang tertumpuk ya. Tapi kalau misal kita telaah lebih dalam, lihat ada bentukan tulang jari-jarinya. Itu tuh kayak manusia banget Karesu. Ini daun ya? Sayapnya kayak daun gitu? Iya. Mungkin baru ditemuin ya? Betul. Ditemukan dalam keadaan mati. Berikutnya di sungai nih Van, tempatnya sungai juga ya? Ada. Iya. Tuh. Siang-siang ini. Iya. Kakinya kelihatan ya? Dan warnanya tetap sama Karesu. Kalau settingan gimana Sok kan? Masa ada drone kayak gini ya? Ya iyalah. Pengen banget ketemunya. Kalau di kita paling banter aku ketemu sama dragonfly atau apa sih? Papatong tuh apa? Oh iya. Papatong. Capung ya? Capung ya. Paling banter aku ketemu tuh capung. Capung juga warnanya tuh agak kecoklatan kayak ke daun, serpihan-serpihan daun kering ya. Betul. Cuman tetap kalau capung mah kelihatan capung aja sih, nggak kayak peri yang kakinya dua kayak kita gitu kan. Kalau ini mah caper. Cari perhatian kan, dia juga mengasih pesan nih. Iya benar-benar. Kalau di sungai yang kelihatannya sepi, gak ada penghuni, mungkin mereka ada sih. Iya betul. Dan siapa tahu ini tuh ada kerajaannya Van di dekat-dekat sini tuh. Nah, merujuk ke arah sana tempat tinggalnya peri yang tadi terlihat di pohon. Pohon-pohon terus, ini. Iya, mereka juga berterbangan di tempat-tempat yang alam. Mungkin ini ada salah satu pesan Karesu. Betul. Jadi kita tuh harus bisa menjaga alam seperti pohon, sungai, rawa-rawa gitu kan. Jangan dirusak ya. Makanya dia tuh datang mungkin ini yang militernya gitu ya. Iya. Jadi jangan merusak, dibuang sampah gitu kan ya. Betul. Ini berikutnya CCTV lagi nih. Ini kayak banyak itu tuh. Tuh kan? Nah, masih sama ada kakinya ya. Masih seperti sama gitu kan ya, ke CCTV ngedeketin gitu kan. Dan CCTV-nya juga tadi jadi berubah kan. Betul. Dan untuk cara terbangnya mungkin memang ya kalau misal kita nggak telaah lebih dalam, nggak kita perhatikan, itu tuh hampir sama kayak binatang siraru apa sih? Siraru tuh apa ya? Awon, bukan. Iya, ya kayak semacam binatang terbang malam gitulah. Tapi sebenarnya kalau bisa ditelaah, kata aku juga, dia tuh di kakinya loh teman-teman Jiganers beda. Betul. Dan di sayapnya tuh nggak dua, emang bener-bener mekar gitu. Dan lihat, kan ini CCTV gelap ya, hitam putih. Bentar. Ini awalnya CCTV-nya hitam putih, tapi pas dia mendekat, dia tuh kayak ngasih energi Van. Jadi berubah, CCTV-nya jadi berwarna ya. Iya benar. Tuh. Berwarna kan, jadi dia tuh ngasih energi atau gimana ya, ngasih pesan gitu kan ya. Yang ini juga yang lainnya tuh, ini itu rumahnya tinggal tuh ya? Tempat tinggalnya peri. Cuma cewek bangetnya gadis tuh. Thumbelina ini mah. Thumbelina jelas tuh, yang ada pohon bolong-bolongnya ya. Iya. Tuh yang bolong-bolong ya tuh kan mereka tuh tinggalnya tuh di lumut-lumut pohon yang berlumut, makanya jangan asal tebang gak sih? Betul. Tapi kalian juga jangan kepo sembarang ya, takutnya ada ular sih. Ular berbisa. Tuh kan. Itu yang kecil yang nggak punya sayap mungkin Van itu. Tahu nggak di film Thumbelina tuh, Thumbelina juga awal akhirnya dia tuh nggak ada baju. Thumbelina tuh dipelihara sama ibu manusia. Iya. Dan dia tuh dibikinin tempat tidur, kamar kecil.
baju-baju mini-mini yang dirajut langsung sama ibunya. Kayak gini ya, nggak punya baju. Iya, nggak punya baju. Tapi ini mah serem ya. Ini mah jadi kayak makhluk itu nggak sih, mitologi gitu bentukannya. Iya. Tapi emang awalnya nggak punya sayap. Mungkin apakah sayap itu kemampuannya? Tambelina juga setelah besar punya sayapnya. Oh, setelah lulus dari perkuliahan penerbangan. Nah itu dia beberapa penampakan Fairy of Fairen. Ya, Fairy Lady of Fairy, Fairy of Lady ya. Ya mungkin apakah kalian juga pernah menemukan makhluk aneh seperti ini ya? Kalau aku sih paling banter ketemu capung kan. Oke. Kalau aku paling keren-kerennya aku ketemu kupu-kupu raja. Raja? Kupu-kupu yang versi ratunya. Kupu-kupu sirama namanya. Oh, yang gede banget ya? Yang gede banget, yang sayapnya benar-benar indah, warnanya tuh bervariasi Karetsu. Meskipun kita manusia punya rumah, tentu saja makhluk-makhluk lain pun memiliki rumah yang kita nggak tahu sebetulnya. Betul. Tapi kalau secara aku pribadi, aku percaya sih adanya peri. Kalau Karetsu? Percaya banget sih, apalagi dengan bukti-bukti barusan ya. Betul banget ya. Oke. Oke Jainers, itu tadi beberapa video yang membuktikan kehadiran peri di sekitar kita. Nah, kalian mau kita ngebahas yang menarik apalagi nih? Kalian bisa langsung komen aja di video kita ya. Mungkin Putri Duyung kan? Boleh, next Putri Duyung. Oke Jainers, terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video kita untuk video-video menarik lainnya. See you again.